Pemirsa, polemik di Kota Prabu Mulih memasuki babak baru. LBH KIS secara tegas menyatakan akan melaporkan Wali Kota Prabu Mulih ke polisi. Langkah ini diambil setelah Wali Kota menyebut informasi soal dugaan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anaknya hanyalah hoax. LBH KIS menilai pernyataan itu justru bisa dianggap sebagai upaya menutupi kebenaran. Dalam wawancara eksklusif bersama Sumatera Post, LBH KIS menegaskan bahwa laporan ini bukan sekadar soal pelanggaran lalu lintas, melainkan juga menyangkut akuntabilitas dan integritas seorang kepala daerah. Apakah wali kota benar menutup-nutupi kasus ini? Dan bagaimana dampaknya bagi kepercayaan publik? Tetap bersama Sumatera Post, kami hadirkan wawancara lengkapnya untuk Anda. Kita pengen ngobrol dikit kan. Kemarin sempat viral di Kota Prabu Mulih terkait salah satu guru SMP 1 Prabu Mulih yang viral ya. Ya betul, kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, salah satu yang menanggapinya kan kita melihatnya kayaknya dari praktisi hukum ya, Bung Soleh ya. Dari Lembaga Bantuan Hukum, Om. Oke, dari Lembaga Bantuan Hukum. Nah, itu kalau kita melihat itu seperti apa sih Om kalau kita sudut pandang kita dalam perspektif hukum melihat kasus ya disebutkan pencopotan dulu nih kayaknya nih. Oke. Kalau terkait dengan isu pencopotan, tentu kita melihat begini, Pak. Ini kan ada serangkaian peristiwa ini. Kalau tentang pencopotan kami pikir tidak ada masalah di situ. Tapi karena ada serangkaian peristiwa, maka patut kita curigai peristiwa ini yang melatar belakangi pencopotan itu. Nah, menariknya peristiwa ini bukan tentang adanya sesuatu kejahatan atau mungkin kode etik, kan itu yang muncul ke permukaan. Tapi peristiwa yang berdasarkan like and dislike, karena adanya dugaan pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah bersama dengan penjaga keamanan satpam di situ melakukan teguran terhadap salah satu anak wali kota di Prabu Mulih. Nah, dari peristiwa itu kemudian disorotlah itu. Nah, kalau seperti itu ceritanya tentu ini menjadi polemik. Apalagi di kemudian hari kepala sekolah ini sudah kita dapatkan informasi dari kepala dinas, PLT kepala dinas, bahwa sudah dilakukan pencopotan untuk kepentingan penyegaran, seperti itu kan? Ya, nah itu kan artinya sudah beredar kabar ya bahwa terjadi pencopotan untuk penyegaran ya. Artinya secara pertanggungjawaban yang berbicara ini kan kepala dinas atas nama jabatannya ya, bukan atas nama pribadinya. Nah, tentu apa yang disampaikan kepala dinas ini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah ya berdasarkan pada perintah atasan. Jadi kalau dia sudah mengatakan ia sudah dimutasi, bahkan nama orang yang mengisi jabatan tersebut juga sudah disebutkan, kemana mantan Kepsek itu ditempatkan, ya kami pikir sudah terjadi. Nah, sudah ini terjadi. Yang uniknya kan malah justru kabarnya justru penyampaian tersebut dinilai hoak ya. Betul, yang diklarifikasi sendiri oleh kepala daerahnya, oleh wali kota yang sendiri. Iya. Nah, sampai kita akhirnya mencoba untuk membuat debat terbuka dengan wali kota, ya kan? Itu menarik tuh. Iya. Itu kenapa sampai kita berani untuk mencoba mendebatkan hal tersebut kepada wali kota Prabu Mulih? Ya, jadi begini Om. Kami tuh berharap tentu selain kami menyatakan dan mendeklar adanya debat terbuka, kan sebelumnya kita melakukan somasi terbuka juga. Nah, kami tuh inginnya tentu harus ada sikap kesatria di sini dari seorang pemimpin. Apa sikap kesatria seorang pemimpin? Ya tentu ia gentle mengakui itu, bahwa betul kami bersalah, kami lalai, ya nanti ke depan akan kami bina lah anak-anak kami, ya termasuk seluruh anak-anak Kota Prabu Mulih untuk tertib dan taat pada aturan sekolah. Nah, kalau sampai di situ kami pikir saya maupun teman-teman warga Kota Prabu Mulih kami pikir sudah kita maafkan dan itu clear. Nah, cuman di dalam proses itu kami tidak menilai itu sebagai bentuk klarifikasi dan permohonan maaf, tetapi validasi kebohongan yang ditutup dengan kebohongan, seperti itu. Karena ketika dia menyatakan itu sebagai sesuatu yang sifatnya hoax kan berita bohong. Iya. Kita lihat siapa yang menyebarkan pertama. Ya tentu testimoni di audio itu, siapa pelaku yang kita dengar itu adalah si kepala dinas itu sendiri.
Nah, apa konsekuensi hukum? Nah, sebetulnya ini perlu untuk dijelaskan oleh orang-orang sekeliling pejabat wali kota Prabu Muli maksud kami, untuk membisikkan, Pak, kalau Bapak menyatakan seperti itu akan ada impact hukum, akibat hukum bagi kepala dinas. Bisa kita jerat undang-undang ITE di situ. Adanya berita bohong yang menyebabkan huru-hara dan lain-lain kan, seperti itu. Yeah. Nah, kami melihat fenomena ini sebagai fenomena yang tidak gentle dan tidak kesatria dari seorang wali kota. Andai kan dia memang memaafkan, dia meminta maaf dan menyatakan itu memang ada kesalahan. Nah, ada 2 poin kan Om yang disampaikan oleh wali kota. Poin pertama itu dia menyatakan berita bohong adanya pencopotan. Itu sudah kita clearkan ya di awal diskusi tadi. Nah, poin yang kedua yang menarik, adanya berita tentang si anak beliau ini yang membawa mobil itu juga hoax. Karena faktanya bagi beliau itu disupiri atau diantar. Nah, ini kan menarik juga loh. Yeah. Nah, kami melompat sedikit sudah melaporkan itu. Kenapa ini kami laporkan ke Polres setempat? Bukan cuma tentang, nah ini yang perlu kita luruskan. Karena masyarakat beropini seolah-olah kita ini ingin memperpanjang isu tentang lalu lintas ini adalah isu yang semua anak-anak SMA, SMP di bawah umur itu juga gunakan. Bukan cuma itu yang kita kejar. Artinya yang kita kejar bukan tentang delik tindak pidana membawa kendaraan tetapi masih di bawah umur karena tidak memiliki SIM. Tapi yang kita kejar adalah kamu wali kota yang bohong atau kami yang menyatakan anaknya memang dibawa membawa mobil kemudian ditegur jangan parkir di halaman sekolah kan, dan serangkaian peristiwa-peristiwa lain. Nah, kami ingin membuktikan itu bahwa kami tidak berbohong tapi justru Anda berbohong. Nah, kalau memang di kemudian hari itu ditemukan memang itu berbohong, ya artinya penyebar hoax itu adalah wali kota sendiri, Om. Iya. Seperti itu. Informasi yang dihimpun kita sendiri kan kita sudah melayangkan persoalan itu ya. Apakah kita sudah mendapatkan informasi terkait apakah benar dibawa sendiri atau disupirin? Oke, kalau itu sebetulnya sudah kita sampaikan di dalam pengaduan kita di kepolisian setempat di Polres Prabu Muli. Di situ kita uraikan kronologi, berikut saksi-saksi dan bukti permulaan. Nah, kalau tentang bukti permulaan dan lain-lain itu kami pikir terbatas untuk kami sampaikan di sini, Om. Siapa saja saksi, apa saja bukti. Namun yang jelas begini, kenapa kemudian kami memilih langkah untuk kepolisian? Polisi ini punya wewenang, Om. Wewenang yang dimiliki polisi ini kalau memang ada laporan dari masyarakat adalah wewenang penyelidikan dan wewenang penyidikan. Yeah. Nah, berdasarkan kewenangan itu, polisi mampu untuk bertindak lebih jauh. Mana CCTV-nya, siapa saja saksinya, siapa pelakunya, siapa ininya, siapa itunya, dan apa saja buktinya, itu polisi punya kewenangan. Bahkan lebih jauh sekalipun kita tidak memiliki bukti, tetapi kita membuat laporan, yaitu tugas polisi mencari. Artinya di sini kita sebagai praktisi hukum ingin membuka kenyataan yang sebenarnya, jangan sampai menimbulkan persepsi publik yang keliru. Betul. Nah, cuman lebih penting daripada itu ini, Om. Ini kan yang mengucapkan pemberitaan yang beredar se-Indonesia ini adalah sesuatu yang sifatnya hoax, kata wali kota. Yang ngomong ini kan bukan warga biasa, Om. Ini wali kota. Nah, apa poin yang ingin kita sampaikan di dalam diskusi ini dan landasan atau spirit kita terus berjuang menyuarakan ini? Sebetulnya kita tidak ingin, ini kan problem sederhana sebetulnya. Sang anak bawa mobil, ditegur, tidak mau, kita duga atas alasan itu dicopot, di kemudian klarifikasi tidak ada pencopotan itu. Dengan membungkus sesuatu ini dengan kata-kata itu hoax, itu tidak benar. Nah, kalau masalah sederhana seperti ini saja ditutup dengan pernyataan itu hoax, bagaimana dengan masalah yang besar? Mengingat posisi beliau ini sebagai pemangku kebijakan, pengambil kebijakan, decision maker. Nah, kita tidak ingin tentu dalam kapasitas sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala daerah, sebagai wali kota, ada nanti suatu tindak pidana kejahatan atau ditemukan ada kejahatan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini ditutupi dengan bungkus itu hoax, berita itu hoax. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, jadi sekali dia berbohong, ditakutkan nanti ada kebohongan lain. Nah, karena kapasitas dia sebagai wali kota, itu yang kita kejar. Jadi kita harap pemimpin di Kota Prabu Muli ini maupun di setiap tempat sebetulnya ini betul-betul menjalankan amanah, yang mana kalau kita Islam kan punya prinsip sifatnya itu al-amin, dapat dipercaya ya. Kalau pemimpin sudah mengindap, kami sebut dengan sindrom Pinocchio syndrome, bahaya nih, Om.
ada nanti ada kejahatan lain, wah itu bohong. Nanti lebih jauh, misalnya si anak ini contoh, misalnya si anak nomor orang, kemudian orang itu meninggal, wah itu bohong, bukan anak kami. Nah ini kan bias, Om. Iya. Nah makanya kita minta polisi sebagai penengah, ayo Pak, kita buktikan. Benar tidak ini orang bawa mobil? Ya, kalau memang tidak benar berarti wali kota yang benar, ya kita dukung wali kota, kan kira-kira seperti Artinya itu. kita di sini ingin lebih memperjelas pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai pertanggungjawaban dia Iya. terhadap masyarakat sosial ya. Tuh, biarkan polisi nanti mengungkap itu. Oke, siap. Oke, Om Kurnia Saleh, mungkin sedikit informasi yang kita bisa dapatkan. Senang bisa berkomunikasi dan telah meluangkan waktunya. Mungkin nanti kita akan berkomunikasi lebih lanjut lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih Om Kurnia Saleh. Sehat selalu. Sama-sama. Saya lanjut lagi ya Om. Yo, Makasih, Om. Assalamualaikum.